Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 angkatan ketiga CPNS Kabupaten Aceh Tengah. Kami akan melakukan benchmarking core value akhlak kepada PT Telkom Akses. Kami Telkom Akses memegang teguh kepercayaan dengan disiplin, jujur, dan berintegritas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun evaluasi perbaikan. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kualitas diri untuk memberikan hasil terbaik bagi perusahaan, serta melebihi ekspektasi pelanggan. Kami akan selalu menghargai perbedaan, saling peduli, dan melangkah bersama demi kebaikan bangsa dan negara. Mendedikasikan totalitas potensi dan kemampuan diri pada perusahaan demi meningkatkan kualitas layanan digital untuk Indonesia. Terus berinovasi dan antusias dengan melakukan perbaikan berkelanjutan demi perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital. Membangun kerjasama yang sinergis untuk memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Kami, Telkom Akses, siap menerapkan core value akhlak sebagai nilai budaya utama Telkom Akses untuk broadband Indonesia. Berikut ini hasil wawancara kami dengan staf PT Telkom Akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Krisna Purba. Jabatan saya sebagai staf Helpdesk Biges di perusahaan PT Telkom Akses. Sebelumnya, apakah perusahaan Bapak menerapkan new core values akhlak, Pak? Iya, ada penerapan core value-nya, yaitu akhlak. Apakah core values akhlak di perusahaan tempat Bapak bekerja ini sudah dilaksanakan dengan baik seperti itu, Pak? Nah, sebenarnya sih untuk pelaksanaannya bisa dibilang sudah baik, cuman kan dalam sebuah perusahaan untuk menerapkan suatu sistem ataupun penerapannya pasti ada beberapa kendala yang terjadi gitu kan. Salah satu contohnya tadi kan udah disebutkan bahwa adanya kerjasama di setiap unit gitu. Pasti di dalam subunitnya itu kan memiliki beberapa orang gitu. Terus pasti masing-masing orang memiliki kepribadiannya. Ada yang misalnya keras kepala, ada orangnya yang bekerja keras. Di situ sih kendalanya. Untuk kerjasama pasti ada aja kendalanya gitu. Itu sih. Jadi sejauh pelaksanaan core values akhlak tersebut, apakah menghadapi kendala dalam pelaksanaannya? Seperti itu, Pak. Kendala ada sih beberapa. Karena kan kita dalam penerapan core values itu ada beberapa isi ya. Yang pertama ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif gitu kan. Yang dimana di amanah itu pengertiannya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang dimaksudkan pelanggan memberikan kepercayaannya kepada kita perusahaan dalam melaksanakan pelayanan yang lebih baik gitu. Dalam pelaksanaan pelayanannya itu pasti ada saja kendalanya seperti dari sisi lapangan begitu. Dan terhalang banyak faktor seperti cuaca ataupun pengerjaan dari pihak ketiga begitu. Terus ada kompeten yang dimana artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ada inovasi baru dari perusahaan, di situ kita belajar terus. Dan kendalanya bisa jadi karena teknisi kan untuk waktu kerjanya kan padat gitu. Sedangkan dari tim Fiber Academy ada jadwal untuk penjelasan materi gitu, bisa bentrokan gitu jadwalnya di situ sih. Terus ada harmonis yang dimana saling peduli dan menghargai perbedaan. Mungkin di sini sih untuk kita
nggak ada kendala ya, karena kita juga saling memahami lah gitu. Karena kan kita menerapkan juga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu dalam perusahaan. Jadi kita nggak ada memandang perbedaan sih gitu terhadap suatu ras atau suku gitu. Berarti ada loyal yang dimana kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Di segi pekerjaan masih ada beberapa kendala gitu, karena kan di sebuah pulau gitu bisa jadi ada kendala yang dimana untuk jaringan kita mungkin belum sampai di sana gitu ya. Berarti ada adaptif yang dimana di sini kita terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kita terus berinovasi untuk kestabilan kecepatan internet kita gitu, karena kan banyak juga pelanggan yang ngeluh gitu untuk internetnya kenapa lelet sih, kenapa sering gangguan gitu. Mungkin kendala itu dari sisi lapangan gitu. Terus ada aktif mana membangun sama yang beberapa subunit itu diperlukan untuk membangun sinergi bersama demi kemajuan perusahaan. Jadi pasti ada juga orang yang egonya tinggi gitu di masing-masing unit. Ada nggak mau mendengarkan arahan dari si A, pengennya dari dia aja gitu. Itu sih beberapa kendala yang ada ya. Itu saja. Terima kasih Pak atas waktunya sudah memberitahu jawaban tentang BUMN PT Telkom. Ya, sama-sama. Kami akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan benchmarking di Telkom Akses Pekanbaru, diharapkan bisa menginspirasi dan mengaktualisasikannya di lingkungan kerja ASN, sehingga mampu memberikan pelayanan publik dengan optimal dan mampu berinovasi dengan cepat dan tepat.